Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Apa? Kalau Isa itu dalam Islam disematkan sebagai Rasul Allah, berarti ayat itu berlaku untuk semua Rasul Tuhan. Nggak perlu setiap ayat Happy birthday buat Nabi Adam, Happy birthday buat Nabi Nuh, Happy birthday buat Musa. Ya habis kitab ini. Jadi ayat itu satu mewakili untuk semua Rasul. Nah, disinilah Wahabi. Dakwahnya itu nggak lain modalnya bid'ah. Bid'ah menurut akal dia yang kerdil. Saya kagum lah dengan Madura yang cepat sigap. Terutama juga saya kagum kepada pemimpin daerah situ yang cepat menutup. Wahabi ini berbahaya. Kiai Hasyim Asy'ari itu, dia mendirikan NU itu, dia ingin menjaga marwah ajaran Rasulullah. Yang utama apa? Dia ingin melawan aliran Wahabi. Semua peninggalan Nabi dihancurkan, digusur semuanya. Cuma tinggal apa sekarang? Kuburannya aja. Mungkin dia mau gali kuburan takut kali. Bukan kita mau nyembah bangunannya. Kita kalau emang ada peninggalan Nabi itu, basis NU, basis yang afiliasi keagamaan itu, ya kalau mau dibilang beda dengan Habib, yang malah sangat menjunjung tinggi maulud Nabi. Tahlilan gak ada lah, dan kalau ada itu mungkin ya gak berani lah menonjolkan diri. jujur aja yang saya bingungkan itu Wahabi ini sekarang sudah makin merajalela, ngelunjak lah kalau saya bilang. Kenapa saya bilang ngelunjak? Di Madura itu basis NU, basis yang afiliasi keagamaannya itu ya kalau mau dibilang tidak beda dengan Habib, dengan Habib semua lah. Sangat menjunjung tinggi maulud Nabi, tahlilan. Padahal kalau di Madura itu Wahabi mungkin dibilang nggak ada lah. Dan kalau ada itu mungkin ya nggak berani lah menonjolkan diri. Tapi ini sudah berani sekarang menunjukkan jati ini membuat masjid. Berarti ini apa? Ada dana dari luar. Jelas dana pembangunan masjid itu bukan dari Madura. Mereka ini memang solid. Mereka akan terus mencari wilayah-wilayah yang kira-kira di situ banyak aliran yang nggak sejalan dengan Wahabi. Di Madura dia berani buat itu. Dalam pidato Jumatnya aja sudah mengatakan apa? Si khotibnya mengatakan maulud Nabi itu bid'ah. Begitulah Wahabi. Yang diributkan maulud. Seperti maulud itu orang kafir kalau maulud kafir. Kalau emang maulud Nabi itu kafir, berarti yang pertama kafir Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Dalam Al-Quran itu dikenang kelahiran Isa putra Maryam dan kematiannya. Berarti yang sampai kalau nggak salah di Mekah aja itu nama Muhammad nggak ada, cuma ada di Madinah. Segitu kerasnya, seperti orang melakukan maulud itu katanya kafir, katanya Nabi nggak ngelakuin. Lah, bagaimana Nabinya ada? Masa Nabi membuat maulud sendiri? Ya kita kenang aja, ini kan orang baik. Apa sih kalau acara maulud, acara tahlil, memuji-muji Tuhan? Bid'ah? Enggak. Satu syariat, satu yang Allah lakukan. Allah perintahkan kita haji, Allah nggak haji. Allah perintahkan kita sholat, Allah nggak sholat. Allah perintahkan semua syariat, Allah nggak lakukan. Tapi ada satu syariat di mana Allah dan malaikat mendahului, yaitu apalah? Sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahnya aja bersolawat, masa umatnya nggak mengenang hari kelahirannya? Ini kan Islam sesat, Islam sempalan. Tapi ini sudah berani sekarang menunjukkan jati diri. Ini membuat masjid. Berarti ini apa? Ada dana dari luar. Jelas, dana pembangunan masjid itu bukan dari Madura. Mereka ini memang solid. Mereka akan terus mencari wilayah-wilayah yang kira-kira di situ banyak aliran yang nggak sejalan dengan Wahabi. Itu kita bisa apa? Merenung untuk mendekat kepada Rasulullah. Bukan kita menyembah rumahnya atau apapun. Banyak tuh di ajaran Kristen, Buddha, Hindu itu semua menjaga itu. Bekas-bekas jejak Yesus itu dijaga.
Bukan berarti kita terus menyembah patungnya atau jalan, enggak lah. Lah inilah Wahabi. Kenapa Wahabi itu menolak maulud semua yang berbau-bau Rasulullah? Menurut riwayat, leluhur mereka tuh kelompok-kelompok yang menyerang Nabi. Itu saya mengutip, kalau nggak salah itu saya pernah dengar dari Gus Dur. Kelompok yang kecewa dengan Nabi. Malah dibilang katanya dari keturunan Musailamah al-Kadzab. Itu yang dikenal oleh Nabi palsu. Jadi memang ada kedengkian. Jadi maulud itu bagi dia, kalau dia lihat dengar maulud, dia terbakar. Karena nenek moyang dia tuh anti semua kepada Nabi. Nah, dia mengharamkan kuburan. Kenapa? Mereka nggak punya wali. Jadi kuburan dia bantai semua. Kenapa? Kalau dia membolehin kuburan, akan banyak tuh kuburan-kuburan sahabat Nabi itu yang nanti akan didatengin orang. Dan setiap orang akan datang kepada keluarga Nabi, melihat Nabi. Mereka akan tahu kelompok Khawarij ini Wahabi yang membenci mereka. Jadi mereka tutup semua riwayat yang berbau Nabi. Ini kan sentral NU. Juga terjadi di Jawa Timur. Itu sudah mulai banyak mereka berbuat. Nah, ini perlu dijaga ini. Kalau Wahabi itu alirannya tidak mengkafirkan orang atau tidak meleberin orang dan tidak hendak ingin membunuh orang, monggo, mau nyembah tembok saya nggak ada urusan. Ini aliran Wahabi ini aliran bahaya, aliran yang apa ya? Mengancam kemanusiaan. Kalau sudah aliran mengancam kemanusiaan berarti mengancam semua agama. Karena di bayang mereka itu apa? Gorok aja, bunuh. Karena itu bid'ah, bid'ah itu kafir. Bagi dia itu semua penyelesaian itu apa? Kalau nggak mau dibunuh. Nah ini di Jawa Timur. Saya jujur aja terkejut lihat kok di Madura berani-beraninya. Ini yang berbahaya. Pernah kejadian di Solo itu. Ada satu keluarga itu Umar Assegaf, Habib lagi. Dia ingin buat acara midodari. Maksudnya itu acara kalau di Jawa itu besok mau acara pernikahan, malam itu ada kumpulan untuk apa ya? Kumpul keluarga lah. Di Madura, dia berani buat itu dalam pidato Jumatnya aja dan mengatakan, apa sih isi khotibnya? Mengatakan maulid Nabi itu bid'ah. Begitulah Wahabi yang diributkan maulud seperti maulud itu orang kafir. Pertama masjid, dia sudah berani mendirikan di sentra NU Madura. Mereka ini kecil, tapi sudah mulai melonjak nih mereka. Waspada loh, Wahabi ini gerakannya membahayakan. Besok kalau ada dia kekuatannya, dia akan menggunakan aktif fisik. Karena bagi dia itu apa? Bid'ah itu harus diperangi. Perang itu bagi dia apa? Membunuh. Makanya membunuh orang-orang yang hadir maulud atau tahlil itu bagi dia apa? Ke surga. Itu ke neraka kalau saya bilang. Di sini saya kagum dengan dari Madura ini. Sikap tegasnya. Ya, semoga ini tidak terjadi di daerah lain. Kenapa saya bilang? Setiap kampung itu, kalau ada satu orang Wahabi, itu kampung itu gaduh. Kalau sesama Islam aja sudah dianggap kafir, gimana terhadap non-Muslim? Itu dia ngebet gorok aja, belum ada tempatnya aja, belum waktunya aja. Tapi ini gerakan mereka ini kuat karena apa? Ada dana kuat. Bayangkan ya di Madura, saya bingung bisa mendirikan suatu masjid yang besar, yayasan, yang itu pahamnya apa? Menentang Thariqah NU. Mereka ingin sikat. Jadi bukan mereka ingin menghentikan, mereka ingin gebukin orang, ingin bunuh orang. Itu di situ ada polisi. Mereka brutal, seperti negeri ini tanpa tuan, tanpa hukum. Sudah berani mereka berlaku itu. Untung aja didatangkan lagi aparat yang lebih besar. Mungkin kalau tidak terjadi terdatangkan aparat yang lebih banyak, itu mungkin saudara Umar Assegaf itu almarhum. Bayangkan seorang ayah menutupin anaknya dan digebukin. Ini kan kebinatangan ini. Kalau emang itu Islam, saya murtad. Kalau emang itu agama Islam, sungguh menyesal orang hidup bertuhan. Apa itu? Nggak ada. Orang tua nutupin anaknya digebukin nami-nami. Orang nggak mengancam. Itu banyak polisi berani. Ini besok kalau mereka sudah tenang, mereka seperti ISIS, mereka akan gorok orang. Ini berbahaya. Itu di Solo terhadap Habib. Dan berani sekarang dia di Madura. Berani dia mengatakan bid'ah. Kalau maulud kafir, kalau emang maulud Nabi itu kafir, berarti yang pertama kafir Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Dalam Al-Quran itu dikenang kelahiran Isa putra Maryam dan kematiannya. Berarti apa kalau Isa itu dalam Islam disematkan sebagai Rasul Allah? Berarti ayat itu berlaku untuk semua Rasul Tuhan. Itu diserang oleh gerombolan pasti Wahabi.
Sebuah acara pernikahan di Solo dibubarkan paksa oleh masa ormas tertentu. Sebuah video yang merekam dugaan penyerangan oleh sekelompok orang terjadi di kawasan Metro Danan, Kelurahan Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo tersebar di media sosial. Informasi yang dihimpun, penyerangan di Solo terjadi di rumah almarhum Asegaf bin Jufri, Kampung Metro Danan, Jalan Cempaka, Kecamatan Pasar Kliwon, Sabtu 8 Agustus 2020, sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Kerusakan terjadi saat penyerangan di Solo itu, 3 orang keluarga Habib juga terluka, yaitu Umar Asegaf, Hadid Umar, dan Uzin Abdullah. Dalam video itu terdengar petikan sekelompok orang yang diduga hendak membubarkan suatu acara. Petikan bubar, bubar, bubar terdengar beberapa kali dalam video tersebut. Tak hanya itu, sejumlah personel kepolisian berpakaian dan bersenjata lengkap juga tampak tiba dan disiagakan di lokasi kejadian. Kapolsek Pasar Kliwon AKP Adis Dhani Garta menyampaikan kejadian terjadi Sabtu 8 Agustus 2020 menjelang sholat maghrib sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Jumlah orang kemudian membubarkan acara yang digelar keluarga Umar Asegaf. 3 orang luka-luka dan sejumlah kendaraan rusak. Bahwa negara tidak boleh kalah oleh kelompok intoleran, radikal atau premanisme. Oleh karena itu, saya himbau untuk segera menyerahkan diri atau kita tangkap